Bioskop. Kami dari KS Diambang Kematian. Gue Taskia Namia. Gue juga Perempuan. Sekarang kita akan interview bareng Cinepolis. Yes. Pastinya. Gue cek dulu deh. Nah, deg-degan banget. Sangat-sangat excited pengen nunjukin hasilnya karena kita juga belum nonton ya. Yes. Jadi kita pengennya pengen lihat aja sih reaksi orang ketika nonton film Diambang Kematian. Film Diambang Kematian ini cerita tentang pesugihan, jadi tentang suatu keluarga yang sudah terbiasa melakukan sebuah seremoni pesugihan apa namanya? Kandang Bubra. Jadi pesugihan ini dilakukan oleh bapaknya Nadia dan Mas Yoga. Sebenarnya melakukan pesugihannya ini juga semata-mata ingin membahagiakan keluarganya, memakmurkan keluarganya. Tapi yang namanya pesugihan itu kan tidak baik dan akhirnya semua itu terbongkar begitu saja dan ternyata pesugihan itu ada tumbalnya, dikiranya hanya kambing tapi ternyata tumbalnya itu 2.000 setiap 10 tahun sesuai dengan trade aslinya. Jadi dia setiap 10 tahun ada hal yang harus dibayar yang dimana mereka tidak menyatakan hal tersebut. Di film ini kalian akan tahu gimana nasibnya Nadia dan siapakah tumbal selanjutnya. Aku Taskia Namia berperan sebagai Nadia di film Diambang Kematian. Aku Julia Perempuan berperan sebagai Pastala di film Diambang Kematian. Karakter Nadia di film ini perempuan yang lahir dari keluarga yang dia anggap sangat bahagia. Dari kecil dia melihat keluarganya itu perfect. Sampai akhirnya tahun 2002 dia ngelihat ibunya meninggal secara tragis. Lalu 10 tahun kemudian kakaknya, tadinya Nadia itu orang yang tidak percaya akan hal seperti pesugihan, tidak percaya kalau keluarganya melakukan seperti itu, tapi akhirnya dia dikasih lihat ya memang itu kenyataannya gitu. Dan ya bisa dilihat nanti di film ini gimana perjalanan Nadia untuk mengetahui gimana nasibnya gitu. Jadi banyak stresnya, depresinya, itu sangat menggambarkan seorang Nadia. Peranku di sini Pastala itu adalah teman seperjalanannya Nadia, di mana mereka ketemu pada saat di bangku sekolah SMA dan akhirnya nanti ada beberapa titik-titik di taman selanjutnya. Ini mana aku nggak bisa cerita banyak, tapi dari situ relasi mereka terbangun, yang dimulai dari salah satunya dari yang pertama kali adegan di trailer itu, dan akhirnya dari situ mereka memiliki posisi tertentu dalam hatinya Nadia. Kenapa aku suka film horor? Menurutku setiap karakter nggak cuma dari film horor tuh pasti punya tantangannya sendiri-sendiri. Tapi mungkin sekarang memang lagi banyaknya yang tayang horor gitu. Ya itu sih banyak emosi yang terjadi di film horor. Takut, rasa sedih, banyak rasa sih. Kayak campur aduk gitu jadi satu. Dan banyak setiap karakter yang dimainin di film horor itu tantangannya gak pernah mudah gitu. Dan itu aku suka tantangan. Aku beberapa kali sih, nggak sering banget. Kali 3 cuy, 3, 4 apa? 4 ini keempat kan? Ini keempat. Beda tipis. Sebenarnya kenapa suka film horor? Aku sebenarnya takut sih. Tapi it's a good challenge pada saat melakukannya, karena dulu pas pertama kali aku mulai syuting pertama kali. Nanti aku tawarin film pertama aku. Sebut aja kan. Ya, jadi pas pertama kali main film horor pertama kali itu adalah Ratu Lembu Hitam. Ya dari situ waktu itu pas gue ditawarin, gue tolak gara-gara menurut gue nggak bisa untuk main horor. Karena menurut gue horor itu
banyak layernya dan lain-lain. Dan untuk dulu gue lumayan tertutup orangnya dan lain-lain, jadi gue nggak bisa ngasih tunjuk ruang ekspresi gue yang lumayan heboh, teriak-teriak dan lain-lain. Itu tuh kayak buat gue, aduh mendingan gue suruh jalan kaki kemana deh daripada ngelakuin hal itu gitu. Terus akhirnya teman bilang kayak, lagi syuting apa sekarang? Nggak jadi men. Siapa? Ini ih bilang bodoh lu kalau itu nggak diambil. Nih kalau lu nggak percaya ya udah gue casting untuk gue buktiin gue nggak bakal masuk. Terus saya masuk. Ya udah. Aku juga rada hampir sama kayak Ju sih, kayak pertama kali main film horor tuh jujur nyerah, nggak pernah mau lagi. Tapi beberapa tahun kemudian, ditawarin sama ya malah. Itu tuh pas ditawarin lagi ada film horor kayak nyoba nggak ya, tapi sebenarnya seru, tapi cuma ya itu gue ngerasa gue nggak bisa karena nggak bisa teriak, nggak bisa ekspresi gue bisa nggak ya kira-kira rasa takut gimana. Jadi pertama kali main film horor tuh juga insecure parah banget. Gimana caranya teriak, aku sampai teriak-teriak di dalam mobil karena aku nggak pede sama suara teriakku kan. Jadi aku nyoba dulu tuh teriak-teriak di dalam mobil. Udah kayak dari awal udah ngomong nggak bisa teriak, jadi jangan ngarepin aku teriak, tapi aku akan mencoba gitu. Tiba-tiba pas udah di set ya udah teriaknya tuh keluar sendiri gitu. Jadi sebenarnya kayak berkenalan dengan diri sendiri dengan medium horor ini, dan kita kan selalu nggak boleh lari dari ketakutan kita, tapi harus menghadapi ketakutan kita. Jadi salah satu halnya adalah buat gua adalah sampai gua merasa gua sudah memahaminya dan sudah masterinnya kali, maksudnya untuk masalah ruang ekspresi internal. Baru kita main tadi pagi. Baru kita kayak nyoba nyari-nyari tutorialnya sih ya. Tutorial apa pesugihan yang bisa kita lakuin, tapi nggak sendiri-sendiri, langsung aja berdua gitu. Jadi kayak 50-50 gitu. Hasilnya bagi dua sih. Terus kalau nggak salah bakal ada 20% ya diambil sama kambing-kambing itu gitu kan. Jujur kalau aku pribadi, aku ada percaya-percayanya sih, tapi maksudnya belum pernah menemukan di orang terdekat gitu. Tapi maksudnya kalau ditanya percaya atau nggak percaya, ya percaya. Ada aja gitu. Kayaknya kalau di sini tuh dunia mistisnya kenceng gitu di Indonesia. Iya, di Indo sih sebenarnya menurut gua hal tersebut emang ada. It's part of our culture kan sebenarnya. Kayak hal-hal, karena kan kita banyak kepercayaan, nggak cuma agama, tapi kita ada banyak kepercayaan dari budaya kita, dan akhirnya dari situ akhirnya banyak cabang-cabang dan ada yang diantaranya juga. Dan makanya film seperti ini tuh menarik bagi gue secara pribadi, karena pertama diangkat dari true story, dan kedua adalah bagian dari budaya kita yang mau nggak mau ya, it is part of our culture. Dan ya mungkin bagian dari film ini adalah pada saat kita menonton kita bisa melihat bagaimana sih hal yang terjadi pada saat orang mengadaptasi hal-hal seperti ini, ya dimana there's always gonna be a consequence, bakal selalu ada konsekuensi akan hal yang kita ambil, yang dimana mungkin dari teaser dari film ini salah satunya adalah kapan untuk cukup tuh kapan sih, when is enough. Betul kata gue, kayak gini nih, makanan pokoknya terus kapan berarti. Perbedaan dari film Diambang Kematian dengan film-film horor lainnya menurutku salah satunya yang aku bisa bilang, kalian nggak cuma bisa menemukan rasa kengerian, tapi kalian juga bisa banyak belajar dari film ini. Maksudnya di sini kan juga menceritakan tentang pengorbanan seorang kepala keluarga, yaitu bapak, untuk membahagiakan keluarganya, tapi caranya salah. Menurutku itu salah satunya. Yang kedua yaitu drama konflik antara pemain, konflik antara hubungannya Nadia, bapak, Bastala, Mas Yoga, ibu. Itu semua sangat menarik gitu. Makanya kalian harus nonton film Diambang Kematian. Dramanya kenceng banget gitu. Nggak cuma darah sayang, nggak cuma darah tapi air mata ya. Air mata itu aku
Karena waktu pas lagi syuting ada satu momen adegannya waktu itu abis aku, bapak yang diperanin sama Tengku Rifni Wikana sama Mas Yoga itu Wafda. Aku syuting di atas jam 12. Kita kan lagi bulan puasa ya. Terus adegannya itu emosional. Aku nangis terus. Maksudnya kita juga buat ngasih energi ke pemainnya juga, partner main kita kan juga ya kita harus melakukannya dengan benar juga kan. Jadi nangis terus sampai akhirnya besok paginya aku bangun tuh natap jendela tuh kayak nggak bisa buka mata gitu, perih banget, kayak ada apa sih namanya peniti tuh nancep ke mata, itu sama sekali nggak enak, capek matanya, dia kayak ampun gitu. Dia sampai angkat tangan kan? Iya. Matanya. Di mata gue tuh ada gini juga. Betul. Dia ngambil tangan sih ke CCTV. Karena ada aku dan Taskia Namia, combo kita berdua, ini pertama kali. Mungkin ya itu tadi yang udah aku sebutin, karena emang bagian untuk mengenal bagian dari budaya kita, karena emang ya whether we like it or not, it's been around. Kayak misalnya kita nggak bisa mungkiri bahwa misalnya itu adalah bagian dari hal yang kita punya. Misalnya contohnya sebenarnya mirip juga kan, nggak jauh kayak jangan kencing di pohon besar dan lain-lain. Itu kan apa sih, orang-orang yang luar mungkin nggak mungkin, gue nggak percaya, emang kenapa gitu kan. Tapi pas akhirnya mereka di sini, there's always things, karena emang kultural secara beda, historinya yang berbeda juga. Ya mungkin itu sih, itu doang. Paling kalau mau belajar, kalau mau memikirkan untuk melakukan pesugihan, pikirin lagi dari halnya itu. Kalau nggak ya nggak ada peribahasanya kan, jalan pintas itu tidak baik untuk perjalanan panjang. Jadi kalau emang lo mau wanna be successful, work smart, be persistent, discipline dan lain-lain. Don't take a shortcut like kayak misalnya pesugihan dan lain-lain. Gue setuju. Hai anak bioskop, gue Taskia Namia. Gue Julio Parengkuan. Jangan lupa untuk nonton film Diamang Kematian tanggal 28 September 2023 di Cinepolis Cinemas.